Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama Habib Abdussalam Alkaf dan juga Habib Muhammad bin Husain Assegaf serta Habib Mulyadi dari Lumpangi akan melakukan syafari dakwah silaturahmi kepada mualaf yang ada di Dusun Baringan, Desa Paramasan Bawah. Sampai di Dusun Begandah. Hujan. Sampai di Dusun Pala 9 Muara Baringan. Nah, ini pandangan Bujuren. Nah. Wah. Aja. Awas tinggal jauh selang wajar. Masya Allah. Apa? Beb. Maju ada dong. Sini kita bisa lagi. Nah, yang beat tuh mana? Benar,
Kanan Beb, kanan. Ya, turun kanan aja. Kanan, kanan. Kamu berkucau. Langsung bento, bento dorong. Ah. Oh. Ayo, tapi katanya no. Bener-bener. Oper Beb. Oh, ke belakang, ke belakang. Ya. Oper Beb. Oper. Oper, iya. Kanan Beb.
dulu tutung kanan. Lurus. Tunjul Dil. Tunjul Dil. Habib. Turun dia kah? Ah, paling akan tadi. Para kawai ta. Paling akan. Umay. Ada bukti yang benar. Begini aja. Turun. Kadanglah. Naik. Ada juga tuh dikit-dikitnya tahu. Dia. Ada lah. Hujan es. Ah, yang mau sih. Apa? Gunung Rabe. Iya, turun gunung Rabe. Nah, itu kali. Bembe kata tadi. Terus sedikit penyaurangan. Penyaurangan. Berarti mau sana aja, Beb. Di mobil. Alhamdulillah kita di sore hari ini bisa berkumpul, bisa bertatap muka kembali. Ya mungkin sudah 1 tahunan lah kita ada berkunjung bersama ini. Dan alhamdulillah dengan diberikan kemudahan oleh Allah bisa terbangun musala untuk kegiatan para Allah khususnya yang ada di sekitar Baringan. Amin. Bertahap. Pada bisa dari sembahyang. Ada Bapak dari kita apa mampu. Jangan dipaksakan, tapi terus tetap belajar.
Jadi ibadah kita kepada Allah itu terutama berwudu dan sholat 5 waktu itu aja dulu. Kalau bulan Ramadan ini semampunya lah. Ini kan barak sudah belum puasa. Masuk kemana? Nah, aman kebiasaan makan, minum di siang hari. Nah, semampunya. Apa bisa tunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Tunjukkan Islam itu agama yang kasih sayang. Kalau ada orang di sekitar kita memfitnah kita, menyambati kita, atau menyakiti kita, jangan dibalas. Atau dengan cacian atau makian. Jadi kalau kita umpama difitnah orang, doakan dengan kebaikan. Misalnya kita difitnah orang, ya Allah, mudah-mudahan maka fitnah orang hatinya terbuka. Mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahannya mulutnya dijaga daripada yang berbahaya. Nah, itu sikap kita sebagai seorang muslim apabila difitnah, disakiti, disambati, jangan membalas tapi doakan kebaikan. Seperti halnya Nabi kita Muhammad SAW ketika difitnah, ketika disambat macam-macam, itu Rasulullah hanya tersenyum dan Rasulullah selalu mendoakan doa kebaikan. Itulah Islam. Tidak Islam itu menumbuhkan, menganjurkan, membenci orang tidak. Islam itu kasih sayang. Walaupun orang yang menyakiti itu adalah orang lain, tetap kita berbuat baik. Itu kita sebagai muslim, kita aja dulu sikap kita. Jangan ada membalas kepada orang yang menyakiti kita. Doakan aja supaya sadar. Alhamdulillah pada hari ini kita silaturahim di sini, tempat ini tempat yang mulia. Kita sekarang sudah memiliki musala yang insyaallah dalam nanti insyaallah akan selesai. Dan mana dahulu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dulu Nabi pusat untuk dakwah, untuk belajar, mengajar, ibadah adalah di masjid atau musola tempat ibadah. Ya, di sini nggak ada masjid. Yang musola ini adalah difungsikan untuk segala macam kegiatan ibadah, kemudian sholat, belajar, mengaji, dan lain sebagainya. Bahkan zaman Rasulullah, zaman Nabi itu untuk musyawarah, rapat, ya itu di musola atau di masjid beliau. Sehingga insya Allah mudah-mudahan ini yang nanti dibangunkan tempat ini atau musola ini selesai, ini betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya insya Allah. Dan ini punya siapa? Punya kita semua. Punya kita semua yang merasa diri kita adalah sebagai umat dari Muhammad SAW yang sudah berislam, ya harus dirawat, dijaga, difungsikan, dimakmurkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga Pak semua satu sama lain saling tolong-menolong, membantu, memperhatikan. Ya, ada nanti yang bisa membantu untuk kebersihannya, diperhatikan untuk bagaimana kemudiannya, ya saling dibantu, nanti dibantu gotong royong untuk kepentingan tersebut. Kemudian alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa hadir di sini kumpul. Ini tak lain bukan adalah untuk menyambung daripada tali persaudaraan kita. Dan muslim akhir muslim. Seorang muslim satu dengan muslim yang lain itu bersaudara, tidak sanak. Ulun sanapian adalah saudara. Saudara itu adalah akan merasa senang dengan apa yang disenangi oleh saudara yang lain. Akan juga merasa sakit atau sedih dengan kesedihan daripada saudara yang lain. Sehingga nanti insya Allah ada hadiah oleh-oleh yang kita bawakan untuk pergantian yang mu'alaf, ya bahwasanya kita akan bantukan dengan sedikit oleh-oleh pemberian hadiah dari kita. Mudah-mudahan itu sebagai tanda silaturahim kita sesama Islam, sesama saudara, ya. Sehingga dikatakan al-muslim akul muslim, ya kan, yashuddu ba'duhum ba'dha. Itu saling menguatkan nanti kalau kita sering silaturahim, sering ketemu, sering ngumpul, ya sering kita datang semacam ini, atau nanti pian yang datang mungkin ke tempatnya Habib jadi di kandangan dan lain sebagainya, itu semakin kuat nanti, semakin erat, semakin kuat silaturahim itu. Dan itu insya Allah sebagaimana dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW,
Nabi Muhammad pernah berjanji untuk kita bahwasanya siapa yang terus mengikat tali silaturahim itu akan diberikan balasan oleh Allah, yaitu dipanjangkan umurnya oleh Allah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi termasuk cara jalan untuk kita supaya mendapatkan rezeki yang banyak, dapatkan kita hasil kehidupan yang baik, itu diantaranya adalah dengan cara-cara silaturahim, dengan cara ibadah juga. Seperti yang dikatakan oleh Habib Salam tadi, ya, dalam setiap ibadah, sholat kita, atau kita mengaji, atau kita belajar ilmu agama, itu adalah mempermudah kita untuk mendapatkan kenyamanan dalam hidup. Siapa yang semakin baik dia ibadahnya, semakin nanti dibikin enak hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, itu hidupnya akan dibukakan segala kemudahan. Rezekinya gampang, kalau kerja nanti dia usahanya dimudahkan, ya. Kalau dapat rezeki nanti itu manfaat, bisa untuk anak istrinya, bisa untuk kehidupannya, bisa untuk perlu hajat-hajatnya, apa yang dihajatkan itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga juga sebagaimana kita tahu semua, ya, bahwasanya segala sesuatu ini, alam semesta ini yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menciptakan semua yang ada langit, ada bumi, ada sungai, ada pohon, ya. Ada segala sesuatu yang kita makan, ada beras, ya, ada nasi, kemudian ada minuman, ini semua, bahkan kita semua ini semua diciptakan oleh Allah adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Yang artinya kalau bukan karena engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Artinya apa? Dunia serta isinya diciptakan oleh Allah adalah karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin di dunianya hidupnya enak, hidupnya nyaman, hidupnya tenang, hidupnya damai, adalah dekatlah dengan sebab diciptakan dunia ini. Ya, dekat dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mendekati Nabi Muhammad itu dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh kita ibadah, ayo ibadah. Nabi menyuruh kita sholat, ayo sholat. Nabi menyuruh kita untuk belajar, ayo belajar. Nabi menyuruh kita silaturahim tadi, ya kan, saling ketemu semacam ini, ayo kita saling ketemu. Nabi menyuruh kita untuk berakhlak yang mulia, tidak menyakiti orang lain. Ayo kita tidak menyakiti orang lain, tidak membalas orang yang zalim, orang yang memfitnah, orang yang menghina. Itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan itu semua berarti kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang dekat dengan Nabi Muhammad, maka pasti hidupnya akan dijamin oleh Allah, diberikan semua isi dunia ini akan dekat dengan dia. Yang kerja, kerjanya mudah. Yang punya rumah tangganya damai. Ya, yang sedang dia berusaha, usahanya akan dilancarkan oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga harapan kita semua, ya, apalagi di sini sudah ada dai yang bisa ngajari pian sedikit demi sedikit belajar ibadah untuk semakin kita kenal dengan Allah dan kenal semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad pasti hidupnya nyaman, pasti hidupnya bahagia. Ya, di sini ada dai nanti belajarkan pelan-pelan, ya, pelan-pelan belajar asal wudhu tadi kata Habib Salam, ya. Bagaimana belajar wudhu sedikit demi sedikit. Kalau sudah bisa belajar wudhu, nanti belajar sholat. Sholat umpamanya kan seberapa kemampuan kita dahulu. Oh, kita bisa sholat sekali saja, sholat subuh saja umpamanya. Paling ringan kan sholat subuh, ya, cuma 2 rakaat selesai. Ya, nanti sholat zuhur. Oh, saya nggak bisa sholat subuh, kadang sholat subuh bangunnya kesiangan, ya kan sholat asar, ya. Asar tuh waktu sore begini nih sholat asar. Ya, sholat asar begitu juga 4 rakaat. Nggak bisa 4 rakaat, 2 rakaat dahulu.
Yang sudahnya conteng. Ya. Ya, manfaat berbelanja ya. Siapa? Oh ya. Mbak, oke. Dari salam, dari orang. Bermanfaat. Bentar, enak. Agustina. Jadi ini digunakan sudah efeknya nah. Kalau kadarnya ada manfaatnya dari kami adalah dari rumah bapak yang dapat tolongan lah. Jadi Atar keluar ya? Gitu. Minum atar keluar. Ada kan? Kalau misal paruh-paruhan. Ada. Singgih kan. Iya.
Take away.